Halo Pak Gendro, juga Halo, Pak Kak Wem. Frans, dan juga teman-teman BRI semua. Terima kasih ya mengundang saya untuk bicara, dan it's a privilege to be here today untuk membagi ilmu sama teman-teman semua. Saya sekarang ada di Perth di Australia, dan saya kasih ini, kita lagi sunset nih sekarang di sini, makanya muka saya mungkin agak kuning gitu ya, mungkin agak orange gitu ya sekarang muka saya karena lagi sunset gitu ya. Tapi saya hari ini mau bicara sedikit tentang bagaimana kita bisa menjadi pengusaha yang kreatif di masa pandemi gitu ya. Dan menurut Dawem, kita semua sebagai pengusaha itu kita nggak boleh statis gitu kan. Kita nggak bisa. Hello, bisa dengar saya? Oke. Nah, sebagai pengusaha kita nggak boleh statis gitu. Misalnya, hari ini kita jual misalnya rendang dan akan selamanya menjual rendang aja gitu. Oke? Atau kita jual barang fashion dan kita selamanya menjual barang fashion aja. Nggak boleh begitu. Ya, kita sebagai pengusaha kita harus mengikuti, dan bukan hanya mengikuti, tapi lebih di depan daripada tren yang naik turun gitu kan. Maunya tren ekonomi yang pasti ada naik dan turunnya, maunya tren fashion, tren teknologi, tren itu semua kita harus mengikuti itu semua atau lebih di depan daripada itu. Makanya kita harus selalu berevolusi. Ya, tidak ada yang terjamin dalam hidup atau dalam dunia kecuali pada perubahan. Ya, dunia akan berubah dan kita juga harus ikut berubah. Jadinya teman-teman sekarang ini kalau misalnya ya miliki usaha furniture gitu kan, atau usaha membuat tas atau membuat barang-barang mewah gitu kan, tapi ekonomi lagi drop gitu, yang nggak mungkin banyak orang mau beli furniture atau tas atau gimana. Mereka itu yang paling penting sekarang adalah makanan gitu ya. Dan saya mau kasih contoh yang sangat nyata ya. Benar, itu namanya pivot ya. Pesawat penerbangan namanya Thai Airways ya, yang miliki itu Thailand gitu ya, Thai National Airways gitu ya. Mereka itu kan penerbangan, dan salah satu penerbangan yang paling hebat di dunia. Service standarnya udah menuju seperti Singapore Airlines, seperti Garuda gitu kan, dan udah bagus Thai Airways gitu kan. Nah, saat pandemi, pesawat udah nggak ada yang terbang-terbang lagi gitu kan, karena negara sudah pada tutup border, sudah pada tutup itu semua. Jadinya bayangin ya, Thai Airways ya, pesawat teknologi dengan pilot-pilot yang ribuan, yang hebat, dengan customer service yang hebat, dengan everything great, mereka pivot. Mereka tidak jual kursi lagi untuk naik pesawat karena udah nggak ada yang naik pesawat lagi. Tapi mereka itu jual kue. Wow. Bukan kue lagi, tapi gorengan. Jadinya Thai Airways itu di mana ada namanya stasiun BTS gitu ya, Bangkok Transit System gitu kan, ya. Mereka itu sewa tempat seperti kaki lima, ya, di mana mereka goreng yang katakanlah seperti churros gitu. Ya, mereka menggoreng suatu makanan yang khas Thai gitu. Nah, dan daripada orang ngantri untuk naik pesawat, mereka itu ngantri untuk beli kue gitu. Dan omsetnya luar biasa. Luar biasa. Kenapa gitu ya? Karena orang itu udah kenal Thai Airways itu sebagai pesawat yang jasanya udah bagus gitu kan, makanannya quality, bermutu gitu kan. Jadinya mereka itu mau pindah kemana-mana gitu udah nggak masalah. Justru jika Thai Airways itu mau jadikan brandnya itu sebagai seperti Gojek gitu kan, atau transportasi gitu, atau bajai, atau makanan, itu masih bisa masuk juga karena orang udah percaya dengan brand Thai Airways. Nah, sekarang ini saya mau nanya teman-teman semua, apakah Anda itu benar di sebuah usaha yang benar, pas, dan oke untuk masa pandemi ini? Jika omset kalian itu rendah sekarang, itu berarti Anda tidak cocok gitu. Produk Anda nggak cocok. Entah itu nggak cocok dengan kondisi ekonomi, nggak cocok dengan kemampuan masyarakat,
atau memang nggak cocok di lidah atau di apa sih di apa tren masyarakat gitu kan. So jika omset Anda tidak misalnya jutaan rupiah atau puluhan juta atau ratusan juta atau miliaran, Anda harus mikir dulu gitu kan, apakah Anda benar-benar cocok gitu sekarang gitu kan. Nah, sebagai latar belakang tentang Udah WMP juga gitu kan, aku sudah meluncurkan banyak banget produk gitu kan. Biasanya aku sukanya di latar belakang, gimana aku berinvestasi kepada banyak pengusaha dan mereka menjalankan usaha-usaha mereka masing-masing gitu kan, dan aku hanya modalkan gitu kan. Tapi aku membuat keputusan untuk membangun dan menciptakan produk-produk saya sendiri. Jadinya saya ada produk kuliner, berapa puluhan produk kuliner seperti misalnya ada ayam panggang, ada dendeng, ada rendang, ada pempek, ada apa lagi? Ada ketan-ketan, ada pokoknya ada pasta, ada berapa banyak banget itu kuliner saya, ya. Omset di usaha kuliner saya udah miliaran rupiah, ya. Selain daripada itu, saya juga ada usaha fashion, oke? Usaha fashion saya baru meluncurkan sekitar mungkin berapa ya? Mungkin 6 bulan atau berapa bulan yang lalu gitu kan. Dan orang juga nanya saya, Udah WMP kok gila banget sih kok di masa pandemi gitu meluncurkan usaha fashion gitu kan. Dan sebenarnya ya memang gila sih untuk meluncurkan fashion gitu kan, di mana orang lebih mikirkan makanan daripada mereka mikirkan baju gitu kan. Tapi untuk saya sendiri, saya mikirkan ini untuk brand saya, agar saya bisa berkembang kepada yang lain-lain gitu kan. Nah, alhamdulillah yang terjadi adalah untuk misalnya minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, itu memang penjualnya rendah gitu kan. Tapi abis itu udah berapa bulan atau gimana, itu udah penjualnya udah tinggi banget. Untuk udah orang udah pada itu udah banyak banget yang pesan, maunya t-shirt, maunya jeans, maunya outer, maunya baju, mau jaket, macam-macam orang udah banyak pesan gitu kan. Ternyata masih ada pasar untuk fashion. Nah, kalian juga bisa lihat itu semua di Instagram saya @wmpdoktokoto atau di Tokopedia dan Shopee saya ya. So saya ada kuliner dan saya juga ada fashion. Nah, selain daripada itu, saya juga ada usaha furniture. Oke? Nah, kalian juga pasti mikir, Udah WMP kok gila banget ya, kok ada usaha furniture juga, di mana misalnya harus ada staffnya banyak atau pabriknya atau apa gitu kan. Nah, yang terjadi ternyata furniture itu udah gilaan gitu yang beli dan pesan furniture. Kenapa? Aku juga shock banget, kok furniture banyak banget yang mau beli gitu kan. Jawabannya ini, orang itu lebih banyak di rumah. Oke? Nah, Udah WMP, nah kalian juga harus mikir target market kalian itu apa? Siapa target market kalian? Apakah mereka itu kelas menengah ke bawah, kelas menengah, atau menengah ke atas, atau gimana gitu kan? Kalau pasarnya Udah WMP, itu rata-rata memang kelasnya memang kelas atas atau kelas menengah ke atas gitu kan? Dan mereka itu, mereka miliki banyak savings di dalam rekeningnya atau gimana. Dan mereka kalau di rumah, mereka itu mau nyaman gitu kan? Ternyata ya udah, mereka itu yang banyak yang bohong, misalnya beli kursi, beli sofa, beli tempat tidur, ya, dan beli tempat tidurnya bukan tempat tidur yang kecil ya, tapi harus yang double king size, yang pokoknya yang itu gitu kan. Nah, dan aku bingung, apakah ini hanya perusahaan divisi apa sih namanya, divisi furniture saya aja? Ternyata kemarin ini saya baca artikel, karena saya kan lagi di Australia gitu kan, saya baca artikel tentang perusahaan furniture di Australia, dan ternyata mereka juga omsetnya lagi gila-gilaan juga. Bayangin gitu kan, karena orang itu di rumah dan orang itu mau nyamannya di rumah, mau nyaman di rumah karena mereka WFH gitu kan. So seringkali hal-hal yang kita ngerasa nggak mungkin deh, nggak bisa, tapi bisa jadi juga gitu kan, seperti furniture gitu kan. Nah, selain daripada itu, saya juga ada namanya bagian organik, produk-produk organik saya. Ya, seperti ada produk sabun gitu kan. Misalnya yang produk sabun yang Anda beli sekarang misalnya di Alfamart, Indomaret, di Food Hall, gitu-gitu, itu banyak
mereka mengandung bahan kimia yang sangat bahaya gitu. Kenapa? Karena itu memiliki bahan kimia seperti SLS, paraben dan gitu-gitu yang bahaya gitu kan. Mereka itu bayangin loh, sabun gitu bisa tahannya sampai 5 tahun gitu kan. Nah, jika kalian itu makan sesuatu, misalnya keripik yang bisa tahan 5 tahun atau 2 tahun atau gimana, itu udah banyak mengandung bahan kimia yang sangat bahaya gitu kan. Makanya kalau kita makan sesuatu yang fresh seperti misalnya sayur atau ayam atau daging yang fresh gitu kan, itu dalam 1, 2 hari, 3 hari, berapa hari udah basi, udah nggak bisa makan lagi gitu kan. Kalau Anda pakai sabun yang bisa di Indomaret dijual untuk 5 tahun, itu ada sesuatu yang bahaya. Jadinya saya mau juga membangun bagian yang organik, dan di bagian organik ini adalah seperti apa namanya? Seperti sabun, seperti hand sanitizer, seperti apa lagi ya? Produk-produk lain. Ada extra virgin coconut oil, ada juga minyak kemiri, juga ada teh kelor, tapi itu adalah produk-produk organik yang kita jual gitu, yang 100% dengan bahan natural gitu kan. Nah, selain daripada itu juga, saya justru banyak usaha saya itu dari bagian B2B gitu kan, di mana saya jual berapa banyak produk gitu kan, yang keperluan pemerintah atau juga keperluan BUMN atau keperluan swasta gitu kan. Ini kan di masa pandemi, apa sih yang kebutuhan masyarakat sekarang di pandemi gitu kan, atau negara. Kebutuhan negara kan adalah seperti APD, alat pelindung diri gitu kan, juga seperti masker gitu kan, juga seperti ventilator, juga seperti produk-produk itu kan. Nah, itu di mana perusahaan saya juga bergerak dalam sana gitu kan. So, itu adalah satu hal juga. Nah, kalau kalian mau juga gitu kan, kita lihat ya, kita pelajari. Misalnya yang naik banget gitu kan, yang naik misalnya sekarang ini kan iPhone gitu kan. iPhone lagi naik banget, banyak banget yang membeli iPhone iPhone 12 atau gimana gitu kan. Nah, apa sih yang menaik dengan iPhone gitu? Ya, seperti gitu kan, cover, seperti apps-apps yang di iPhone seperti Clubhouse gitu kan. Apalagi semua itu yang berkait dengan iPhone itu naik juga. Nah, kita mikir juga di sini, oke, dengan kebutuhan pemerintah untuk masker atau untuk APD atau apalagi sih yang aksesoris yang dibutuhkan gitu kan. So, tim saya kemarin ini kita pelajari industri yang lagi anjlok banget, dan salah satu industri adalah industri kerajinan, pengrajin gitu, udah anjlok jatuh banget gitu kan. Dan aku mikir gimana sih saya bisa pekerjakan, dan gimana sih saya bisa menggunakan bakat-bakat dan skill mereka gitu kan untuk membangun sesuatu yang bermanfaat gitu kan. Oke, dan saya mikir masker itu kan meningkat banget setiap hari salesnya gitu kan. Apalagi untuk masker, ya ada ide gitu kan. Saya sendiri setiap kali saya pakai masker, saya pasti hilang. Ini masker saya kemana? Karena saya buka tadi untuk makan, saya buka tadi untuk olahraga, saya buka untuk kemana-mana kan. Nah, nggak lama setelah itu saya baru launching namanya kalung masker, tali kalung masker gitu kan. Nah, dan saya mempekerjakan ibu-ibu gitu kan untuk membuat kalungnya dengan bahan-bahan yang bagus gitu kan, dengan yang bagus banget gitu kan. Dan saya menjual, langsung saya menjual dalam beberapa, itu bukan sampai 1 jam atau berapa, udah mulai pesan masuk, ting 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 masuk gitu kan. Dan yang pesan dari kita itu adalah orang yang katakanlah yang ada anak mantan presiden, ada berapa orang yang kayak yang kita lihat di database, siapa sih yang beli begitu semua gitu kan. Nah, itu dia gitu kan. Nah, so intinya Dawem adalah begini gitu kan. Jika Dawem di masa pandemi ini aku menjalankan usahaku yang biasa, yang gitu-gitu aja terus gitu kan, nggak bakal bisa gitu kan. Aku harus berevolusi terus, aku harus terbuka gitu kan untuk membangun perusahaan apa gitu kan. Bentar lagi aku bakal launching perusahaan sepatu gitu kan, di mananya tim saya lagi membuat sepatu, desain sepatu gitu kan. Setelah itu aku juga mikir aku mau bangun yang digital juga gitu kan. Apa sih yang aku mau buat yang digital gitu kan. Terus aku mikir ya, kalau aku membuat platform gitu kan itu akan membutuhkan waktu gitu kan. So aku mikir, aku pengen deh dari saya muda, saya
pengen banget sih membangun perusahaan rekaman gitu kan. So sekarang sekitar 3 atau 4 bulan lagi kita bakal launching itu lagu, album, dan artis-artis pertama kita di perusahaan rekaman WMP di Oktokoto gitu kan. So dari sana itu kan namanya proses scaling, di mana misalnya satu orang download lagu itu jadi 10, jadi 1.000, 100, jadi 1.000, jadi 10.000 gitu kan. Tapi saya itu udah mulai masuk ke sana, bentar lagi ke dunia entertainment gitu kan. Dan juga di dalam itu perabot-perabot rumah gitu, koleksi-koleksi rumah gitu kan. So maunya spray, maunya apa untuk aromaterapi, ya pokoknya banyak deh gitu kan. So yang mungkin kalian itu mungkin nggak bisa sih sebanyaknya Dawem gitu kan, karena saya ada timnya yang cukup besar di mana saya bisa fokus saya bisa dipecah-pecah gitu kan. Mungkin 1 jam saya fokus kepada furniture, 1 jam saya fokus kepada fashion, 1 jam di kuliner atau di mana gitu kan. Mungkin kalian itu nggak ada tim yang sebesarnya saya gitu kan. Tapi pesan saya kepada teman-teman semua adalah jika kalian itu benar fokus gitu kan ke dalam satu usaha misalnya kuliner gitu kan, itu udah cukup gitu kan, itu udah cukup. Tapi bagaimana kalian itu bisa memaksimalkan itu semua gitu kan, dan membangun tim yang paling penting itu adalah open mind gitu kan, agar mindset kita udah terbuka, kita nggak tutup untuk sesuatu gitu kan. Jadinya misalnya ada teman saya minta saya udah WMP, yuk kita masuk ke dalam bidang properti gitu kan, karena salah satu bidang perusahaan saya bergerak itu dalam properti juga gitu kan. Tapi bagaimana kita masuk ke dalam hal ini A, B, C, D, saya itu terbuka untuk semuanya. Tinggal saya itu benar-benar karena banyak banget gitu kan, jadi saya harus fokus. Oke, saya hanya fokusnya untuk 1 atau 2 dulu, 3 atau 4 dulu gitu kan. Nah, baru saya maju dengan yang lain gitu kan. Tapi jangan close mind gitu. Dan ini juga adalah sesuatu di pandemi ini yang salah satu hal penting adalah pentingnya silaturahim gitu kan, silaturahmi gitu kan, di mana kita ketemu dengan berapa banyak orang gitu kan. Dan kalian itu bisa belajar itu banget bisa belajar banget itu dari Pak Franz gitu kan. Karena saya sudah kenal Pak Franz itu dari udah berapa tahun ya, Pak Franz ya udah sekitar 6 atau berapa tahun ya. Gak mungkin dari tahun 2014 atau gimana gitu kan. Dan Pak Franz ini adalah seorang yang itu udah seperti seperti we call it an octopus gitu, seperti cumi-cumi gitu kan. Udah tangannya udah di sini, udah di sana, udah di mana-mana gitu kan. Udah temannya, sahabatnya di sini gitu kan, di mana-mana gitu kan. Jadinya kita perlu sesuatu apapun, kita perlu seorang apapun gitu, Pak Franz sepertinya udah kenal gitu kan. Nah, dan dengan itu juga saya juga bisa kenal dengan Pak Gendro gitu kan, di mana Pak Gendro sudah berpuluhan tahun udah banyak banget pengalaman gitu kan, bukan hanya untuk membangun usahanya sendiri, tapi untuk membangun dan membimbing dan membantu banyak banget UKM gitu kan. Udah karirnya jadinya manfaatkan itu Pak Franz dan Pak Gendro untuk membantu mengembangkan jaringannya kalian, dan juga menguras sebanyak mungkin ilmu dari Pak Gendro juga gitu kan, akan sangat bermanfaat gitu kan. Dan itu adalah the power of silaturahim gitu kan, dimana kita saling stay in connected. So meskipun Anda sekarang ini socially distant gitu kan, dimana Anda WFH, dimana Anda di rumah atau gimana, itu dimana kita nggak ada jarak gitu kan. Meskipun aku di Australia sekarang, aku setiap hari aku masih ngerasa dekat kok sama Pak Franz gitu misalnya kan, karena aku udah tahu kalau Pak Franz udah message saya tentang kepentingan apapun atau gimana, aku tahu itu udah naik ke prioritas nomor 1 saya gitu kan, udah gitu aja, aku udah gitu kan. Dan aku ngerasa dekat aja karena kita stay in touch online gitu kan. Nah itu juga dengan teman-teman semua gitu kan, jangan kalian itu merasa bahwa oke, ini saya sendiri, saya kerja di itu. Karena saat Anda mulai terbuka untuk kerja dengan orang lain, pintu banyak akan buka lagi untuk kalian itu semua gitu kan. So itu juga hal yang sangat penting gitu kan. Nah, dan poin saya yang satu lagi mengenai creative entrepreneurship gitu kan di masa pandemi ini adalah, aku kasih contoh gitu ya. Ini contohnya penting untuk semua orang, oke?
Jika ada, ya ini negara Indonesia ya, jika ada hanya ada 100.000 rupiah di negara Indonesia sekarang, ada 100.000 rupiah gitu, terpecah itu di negara Indonesia sekarang, ya di misalnya maaf di Indonesia saat ekonomi lagi bagus banget gitu kan, oke, enggak akan beda di saat ekonomi buruk, akan tetap ada 100.000 rupiah gitu. Tapi di mana misalnya ya 33.000 rupiah, misalnya populasi Indonesia hanya 3 orang sekarang ya, ada Pak Frans, ada Pak Gendro, dan ada saya. Ya, sekarang di ekonomi yang bagus ada 33.000 sama Pak Frans, ada 33.000 sama Pak Gendro gitu kan, dan ada 33.000 dengan saya. Ekonomi kita bagus dan kita semua bisa hidup dengan enak sebagai ekonomi Indonesia kita bertiga gitu kan. Oke, tahu-tahu pandemi datang, ya pandemi datang. Ternyata Pak Frans ini adalah dokter, oke? Dia adalah dokter. Wow, saya sakit, keluarga saya sakit. Saya harus saya harus bayar Pak Frans ini 33.000 saya gitu kan. Jadinya Pak Frans yang ada 33.000 gitu awalnya, sekarang dia ada 66.000 gitu kan. Wow. Aduh, jangan sampai ya, tapi Pak Gendro juga sakit sama keluarganya gitu kan. Ya enggak, gitu kan. Dan Pak Gendro harus kasih juga 33.000 karena Pak Frans itu adalah dokter. Sekarang ini Pak Frans yang ada 99.000. Itu adalah teori simple yang sangat sederhana mengenai ekonomi gitu kan. Uang itu nggak kemana-mana, uang itu tetap ada di negara kita. Yang bedanya dulu ada namanya equal distribution of income, uang itu udah di mana-mana, udah tersebar di mana-mana. Tapi sekarang uang itu udah terkonsentrasi dengan hanya orang yang sedikit gitu. Seperti Pak Frans yang sebagai dokter, seperti orang yang menjual masker, seperti orang yang jual APD, seperti orang yang menjual ya sesuatu hal sanitizer atau gimana. Itu dia. Dan makanya di masa pandemi atau di masa ekonomi yang baik atau buruk atau gimana, kalian harus, yang saya bilang di poin pertama itu, kalian harus di depan, ahead of the curve. Di atas, misalnya ombaknya itu di mana gitu kan, dan kita harus di atas sana gitu. Untuk menciptakan produk baru, dan tren-tren baru gitu kan. So you have to be on top of that. Silakan, ada yang mau tanya ya? Ini biasanya nggak ada sesi tanya jawab, tapi is okay kalau misalnya ada pertanyaan, ya bisa dilempar ke kolom chat, nanti kita bantu menyampaikan kepada Dawem. Ini tadi silakan Pak. Tadi ada yang tanya itu tentang bagaimana caranya. Dawem tadi ada yang tanya tentang bagaimana caranya supaya bisa fokus dalam bisnis tadi saya lihat. Jadi pertanyaannya kalau mau fokus, bagaimana masalahnya usahanya juga lagi jalan, kalau lagi yang ini nggak jalan, kemudian yang sebelah sana juga nggak jalan, gimana cara fokusnya, Dawem? Oke, kita harus milih sih sekarang gitu kan. Ini namanya pengusaha pandemi. Ya enggak gitu kan. Misalnya mereka itu di PHK, dipecat dari perusahaan gitu kan. Mereka itu memang enggak jiwa pengusaha gitu kan. Karena mereka dipecat dari perusahaan, mereka terpaksa untuk jual kerupuk atau jual lontong atau jual apa gitu kan. Ya enggak gitu kan. Itu namanya pengusaha pandemi gitu kan. Ada juga memang pengusaha gitu kan. Dan mereka itu mereka itu fokusnya banyak banget. Mereka ada ngebangun, ada properti di sini, ada jual apalagi di sini, makanan di sini, ada gimana gitu kan. Dan itu mereka memang pengusaha yang gitu kan, yang high level gitu kan. Nah, ada juga yang pengusaha pemula gitu kan. Aku lebih akan fokus ke pengusaha pemula ya, oke? Karena insya Allah ini semua lebih banyak yang pemula gitu kan, gitu ya. So saran Dawem begini gitu kan. Kalau Anda mau membangun usaha yang hebat gitu kan, Anda nggak boleh pecahkan fokus Anda. Saat Anda pecahkan fokus Anda itu, Anda nggak akan ngebangun sesuatu yang luar biasa. Ya, kita kenal pengusaha Mark Zuckerberg gitu ya, karena dia membangun Facebook. Bukan karena dia membangun Facebook, Google, Apple, dan Zara. Enggak, dia hanya membangun Facebook gitu kan. Kita kenal ya Bill Gates karena dia membangun Microsoft. Dia tidak membangun Microsoft,
H&M, rendang apa gitu kan. Dia hanya Microsoft aja. So intinya adalah kalian fokus kepada satu usaha aja, tapi kalian itu all in gitu kan. Seperti saat kita mau berenang gitu ya. Kita bisa duduk di sebelah kolam renang atau sebelah laut gitu kan. Tapi kita nggak boleh masukin jempol aja, dikit aja masukin jempol, ya itu bukan berenang tuh namanya, ya nggak gitu kan. Kalau kita mau berenang, kita harus terjun gitu kan. Kita terjun. Kalau kamu mau jadi pengusaha rendang yang paling hebat di Indonesia, ya udah kamu udah fokus kepada rendang gitu kan. Kamu jangan split fokus. Karena kalau kamu harus membagi fokus kamu 50% untuk rendang, terus habis itu 50% lagi karena kamu mau bangun sosial media network atau kamu mau bangun itu, berarti 50% pecah fokus kamu sana, 50% pecah di sana. Enggak, belum tentu juga 100% hasilnya untuk dua-duanya gitu kan ya. Bisa jadi itu gagal banget deh dalam semua halnya gitu. Setuju. Oke, ini ada kesempatan satu orang saja, Ibu Yuni Indri angkat tangan langsung bisa bertanya kepada Dawem. Silakan. Silakan Bu Yuni. Oke. Kalau tidak ada komentar, saya akan langsung move ke pertanyaan berikutnya. Betul banget, Dawem. Jadi sebagai UMKM yang belum teruji jiwa pengusahanya kayak Dawem, kayak kita ini, begitu buka bareng, wah pasti pecah fokus. Karena nggak bisa mengatur waktu. Belum lagi kolaborasi ya Dawem. Kita kan udah biasa berkolaborasi dan mereka belum terbiasa kolaborasi. Jadi betul banget jawaban Dawem. Fokus aja dulu satu. Nah, ini saya selalu mencoba, tapi karena pandemi banting setir ke alat medis dan kuliner. Nah, kuliner itu rame pada saat Ramadan. Ramenya selalu Ramadan. Bagaimana cara mempertahankan, maksudnya nggak cuma Ramadan, tapi tetap bisa jualan kulinernya? Iya, betul. Nah, Ramadan adalah periode yang sangat puncak gitu kan untuk untuk kuliner. Nah, dan itu bukan Ramadan aja gitu kan. Pas itu Chinese New Year, Gongji Fat Choi gitu kan, itu peningkatan omset Dawem itu udah naik banget untuk di kuliner gitu kan. Juga tahun baru gitu kan, itu jadinya Idul Fitri, Idul Adha itu semua pasti naik gitu kan. Nah, tapi yang paling penting adalah konsistennya gitu kan. Yang konsistennya. Tapi itu adalah sesuatu yang benar kok gitu kan. So, contohnya begini. Di Australia kita ada 4 musim ya, di mana di Indonesia hanya ada 1 atau 2 musim gitu kan, ya enggak gitu kan, musim hujan dan musim panas gitu kan. Kalau musim, what is dry season? I forget the name. But anyway gitu kan, di Australia kita ada oke. Kita di Australia ada 4 musim. Ada musim summer, winter, autumn, as well as spring gitu kan. Nah, jika saya pengusaha jaket gitu kan, ya, saya hanya bisa laku deh pas Desember, pas musim dingin gitu kan, ya enggak gitu. Kalau saya pengusaha jaket gitu kan, nah, terus saya mau jual apa untuk nanti bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus semua gitu semua, ya nggak mungkin. Saya harus diversifikasi sebagai pengusaha gitu kan, dan saya harus mengikuti kenaikannya di Desember gitu, dan agar stabil omset saya untuk bulan berikutnya yang tidak musim dingin, saya harus berinovasi dan menjual produk-produk yang lain gitu kan. Nah, itu juga dengan usaha-usaha kita semua gitu kan. Saya juga nanya sama kalian gitu, kadang-kadang saya bingung juga gitu kan. Nah, musim hujan ya, kenapa tetap menjual kita tetap menjual ya baju atau apa gitu kan. Kenapa nggak pas musim hujan bener-bener fokus produksi untuk membuat payung yang hebat dan luar biasa gitu kan, yang misalnya warna-warnanya beda, apa-apanya yang keren atau gimana gitu kan. Tapi itu ada kesempatan yang emas banget untuk jual banyak payung gitu kan, untuk di musim hujan. Habis musim hujan selesai, payungnya nggak bakal kejual lagi gitu kan. Nah, atau ember gitu kan, atau apa gitu kan. Jadinya kan Jakarta suka banjir gitu kan. Manfaatin momentum ya Dawem ya. Tapi iya, tapi yang maksudnya saya adalah ada banyak usaha yang benar namanya musiman. Dan kita juga harus ikut musiman gitu kan.
Setelah pandemi ini udah selesai gitu kan, akan pasti drop pembelian masker, akan pasti drop pembelian sanitizer. Tapi itu udah dibudayakan, jadinya paling banyak orang nanti setelah pandemi 3 tahun atau 4 tahun ke depan gitu kan, orang banyak akan pakai di public transport gitu kan, di bus atau di mana akan pakai masker juga. Mungkin kalau mereka sakit atau gimana gitu kan. Tapi kita juga harus ikut. Nah, itu gimana kita harus konsisten aja gitu kan. Nah, dan konsisten itu adalah sebelum bulan Ramadan gitu kan, kamu udah tahu nih, misalnya jual rendang itu puncaknya di Ramadan gitu kan. Jadinya kamu di Januari kamu fokus kepada brandingnya gitu kan. Februari kamu fokus kepada penjualan dikit perlahan gitu kan. Bulan Maret kamu fokus untuk dapat testimonial dari orang bahwa itu produknya enak banget gitu kan. Habis itu kamu mulai menjual lagi, ekspansikan dari Jakarta ke Jabodetabek, ke Bandung, ke Surabaya, kemana-mana, Bali, mana gitu kan. Jadinya pas bulan Lebaran gitu kan, omsetnya akan tinggi gitu kan. So, dalam itu namanya product life cycle gitu kan. Itu sales cycle gitu kan. Jadinya dalam 1 tahun gitu, dari Januari sampai Desember, seharusnya kalian itu ada action plan. Ya, saya sekarang ini harus ada dong action plan gitu kan. Karena bentar lagi, misalnya untuk setiap bulan, misalnya untuk produk fashion, saya kasih contoh yang basic aja kan. Mungkin setiap bulan untuk produk fashion, hanya jual ratusan pieces baju koko misalnya gitu kan. Oke? Tapi pas Ramadan, itu bakal terjual dong ribuan atau puluhan ribu gitu pieces koko. Jadinya dari sekarang ini saya harus preparasi untuk tim saya, untuk produksi dan desain dan apa-apa itu baju koko gitu semua. Nah itu juga untuk ya hampir semua produk yang kita mikirkan, karena nggak ada yang istilahnya namanya stabil. Kita bisa lihat aja kuliner gitu kan, lebih banyak dalam 1 minggu aja ya. Aku kasih contoh dengan perusahaan kuliner saya gitu kan. Sales di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis gitu konsisten gitu, hampir sama gitu kan, naik turun sedikit atau gimana tapi konsisten gitu kan. Tapi Jumat langsung naik banget, Sabtu langsung naik banget, Minggu naik banget. Kenapa? Karena orang itu dengan keluarga mereka nggak mau masak gitu kan, mereka mau itu lebih fokus main sama anak atau sama itu jalan atau gimana. Jadinya itu penjualan makanan kita meningkat saat itu gitu kan. Itu dalam 1 minggu aja kita bisa lihat sales cycle-nya naik turun gitu kan. Nah, apalagi dalam 1 tahun gitu kan. Tapi kalau kita bisa fokus, kalau kita benar-benar fokus dan kita ada action plan, itu wow, itu bisa luar biasa loh usaha kita. Keren. Jadi analisa pasar sangat penting ya, Dawem ya. Jadi kalau kita perhatiin pasar lagi kemana, bulan apa, jualan apa. Saya pernah ada informasi, Dawem, stasiun TV, dia dapat uang selama 1 tahun itu cuma 2 bulan, di bulan Januari dan Februari pada saat kick off bola beberapa liga gitu loh ceritanya. Jadi sponsornya pada masuk semua dan 2 bulan kerja itu bisa menutupi bisnis 1 tahun gitu loh ceritanya. Tapi di luar itu tadi Daud juga titip pesan, selain memanfaatkan momentum, kita punya action plan yang lain juga yang bisa jangan sampai nganggur juga 10 bulan yang lainnya, jualannya yang lain. Jadi action plan-nya juga harus ada. Betul, karena semuanya ada musimnya gitu kan. Ada di sini ada namanya musim football gitu kan. Ya enggak, gimana itu akan penjualannya tinggi gitu kan. Terus habis itu gimana? Kita mau makan apa setelah kita udah jual, udah di musim gitu kan. Jadinya kita harus makannya setiap hari dong, 365 hari gitu kan. Jadinya kita planning. Aku udah tahu misalnya ya, di usaha kuliner saya akan tinggi saat gini gitu kan. Nah, kalau saat kuliner saya udah mulai jatuh gitu kan, saya udah tahu itu udah bakal di take over dengan fashion gitu kan. Dan juga misalnya pas selalu gini kan, pas liburan, pas weekend, pas atau gimana, pasti pembelian buku-buku saya itu pasti meningkat gitu kan. It's just like not human instinct gitu kan. Kita udah tahu kita jam berapa mau makan, kita udah tahu jam berapa kita mau tidur, kita udah tahu mau itu. Jadinya, dan itu mengenai poin itu Pak Gendro itu sangat penting ya teman-teman ya gitu ya. Pak Gendro menyatakan kata-kata menganalisa. Oke, sebagai pengusaha ya, yang paling penting bagi Dawem itu ya currency Dawem itu adalah data. Oke? Currency itu adalah mata uang. So mata uang saya itu bukan
omset yang masuk atau itu bukan mata uang saya. Mata uang itu saya adalah data. Karena dari data itu saya bisa lihat, aku nyangka gitu kan, aku nyangka bahwa yang bakal beli produk saya itu anak muda atau anak yang gimana. Salah saya. Terbukti di perusahaan saya yang beli produk-produk saya itu emak-emak gitu. Bener. Ya, emak-emak itu usianya 40 sampai 60 tahun gitu. Emak-emaknya itu rata-ratanya tinggal di mana? Setelah kita lihat data-data gitu semua, hampir semuanya itu maunya di Menteng, oke? Di Kemang, di Kelapa Gading, gitu ya. Di mana? Di itu apartemen Four Seasons gitu. Jadinya rata-rata kita udah lihat gitu. Aku udah bisa lihat itu jadinya pasar saya itu siapa sih sebenarnya. Nah, ternyata pasar saya emak-emak yang kaya, yang tinggal di daerah yang paling mahal di Jakarta gitu kan. Mereka mampu, mereka nggak mikir gitu kan. Mereka nggak mikir untuk beli produk-produk yang mahal atau gimana. Pokoknya enak, kalau enak mereka reorder. Kalau enggak gimana gitu kan. Jadinya data itu adalah sangat penting. Jadinya kalian itu harus pelajari banget gitu kan. Siapa sih customer-nya kalian? Mungkin juga nggak emak-emak. Mungkin yang kalian yang customer-nya adalah anak-anak yang mau beli apa sih gitu kan yang lebih murah, yang mereka mikir banget untuk beli kaos yang 99.000 harus mikir banget atau gimana. Nah, kalian harus membuat produk dengan harga sesuai dengan itu semua gitu kan. Tapi yang dengan saya gitu, saya sudah tahu gitu kan. Oke, pasar saya emak-emak, apa yang akan membuat emak-emak saya bahagia gitu kan. Ya udah, yang paling penting dengan emak-emak saya adalah oke, produknya kualitinya tinggi. Jadinya dari ayam kami, dari daging kami, dari produk-produk fashion kami, dari furniture kami itu produk semua mutunya tinggi. Dari kayunya tinggi mutunya, dari bahannya, dari desanya semuanya itu harus gimana? Karena nanti emak-emaknya bakal komplain dan mulut emak-emak kan itu agak gimana gitu kan. Nah, itu dan word of mouth itu sangat penting. Karena dari sana mereka itu kan bisa jadi viral gitu kan. Oh, ini saya beli produk ini dari Wempi Dr. Koto dan itu bagus banget dari satu emak ke emak lain gitu kan, sama baik dan sama juga buruk gitu kan, jadinya hati-hati juga gitu kan sebagai pengusaha gitu ya. Oke, thank you Dawem, sangat inspiring karena memahami siapa customernya, lalu membaca datanya sehingga respon atas hal itu ya. Jadi thank you Dawem atas sharingnya. Dan cara Dawem nyampein di sini juga luar biasa. Jadi provokasinya Dawem tuh banyak banget tuh, yang tadinya catat gitu ya, data, catat, mesti ada action plan, catat, harus fokus gitu ya. Dan cara Dawem bawain di sini juga berbeda dengan beberapa yang waktu lalu kita bawakan. Jadi Dawem juga memperagakan bahwa kalau kita tahu pasar kita siapa dan kita tahu bagaimana cara berkomunikasi dengan mereka, kita pasti dapat fans. Ini fansnya Dawem itu luar biasa banyaknya. Semua pada nanyain Instagramnya Dawem apa, udah dijawab tadi di chatting sama saya, WMP Dr. Koto. Silakan di follow, itu banyak produk-produk yang bisa dicontek ya Dawem. Mau boleh silakan. Kalau Dawem lagi main mug gitu ya, tumbler, kemudian baju, kemudian tadi ada rekaman dan seterusnya. Jadi saya percaya kita ini saling menginspirasi. Kita mau semua negeri ini bisa maju gitu loh, karena semua kan lagi rubuh bareng-bareng. Sekarang tinggal gimana kita bisa bangkit duluan. Kira-kira betul. Ya, jadi saya lihat Dawem ini optimis dan looking forward ya. Jadi betul-betul membaca data, mempelajari customernya siapa, dan berespon atas data-data tersebut. Jadi mudah-mudahan teman-teman UMKM juga bisa melakukan hal yang sama. Ya, dan Dawem, salam sehat selalu di Perth. Nah, pokoknya kalau ini udah selesai kita bisa ketemuan, karena kita nggak pernah ketemuan. Udah hampir setahun ya, udah hampir setahun kita masih komunikasi online, maybe dinner or lunch together. Sehat selalu di Perth. Kami juga mendoakan Dawem supaya semua usahanya bisa sukses, Dawem. Sama-sama. Terima kasih banyak ya Pak Frank dan Pak Gendo, dan untuk teman-teman saya semua dan Barry gitu kan. Dan I want to stay safe gitu kan. Tapi pesan terakhir saya adalah ini ya, di saat ekonomi bagus pasti banyak yang jadi milioner gitu kan, miliarder atau gimana orang kaya gitu kan. Di saat pandemi juga ada juga orang yang bakal jadi
miliarder juga gitu kan. Tinggal sesuai dengan topik sesi ini adalah sekreatif apa Anda bisa gitu kan. So you can do it, we can all do it gitu kan. Karena saya udah bilang tadi ya bahwa uang udah ada di ekonomi, tinggal kita menjalankan ide-ide kreatif kita semua ya. Aku doain agar teman-teman semua sukses ya. Siap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.